Habibur Rahman. Law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika kelan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektene ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya, itu jenis apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan samin segese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ge saminu. Bahjah bahid manane ge sinar wa nuron ge nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengo itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Ini pokoke ciri utama wong saleh wasdad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad ya Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing darah Islam cara nembe Korea Utara, napa? Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Baroka itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Terus itu pengiran. Sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam, termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya, kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu loh, direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan, nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil cara Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi enggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena enggak bisa naik lagi, apa? Enggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi enggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u
Misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Dan nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kali ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, tapi ya selalu ada yang merovokasi ronok bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100 ribu per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100 ribu. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi berhenti dan memang jual beli ya tadi banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujug-ujug di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank syariah. Ada Islamic Bank itu diikut nginduk ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai selesai. Itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya masih ada kritik masih ada tapi kan ada ikhtiar jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya mengkaji di semua sistem dunia seorang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non Muslim ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan,
Fa innaka la tadri karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu ya kalau tasniah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru cara santri itu ya biasa aja karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Enggak benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amusnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok mulai rusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge kalau dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain. Wa to'amul isnain ini yakfi arba'an. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya saya kudu pura pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat. Apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Terus dari para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam.